Hamparan lumpur dan tanah yang labil memaksa tim SAR bekerja ekstra hati-hati. Setiap gerakan dilakukan dengan peralatan manual dan memastikan tidak ada titik yang terlewat. Proses pencarian berlangsung cukup lama, terutama di area yang sulit dijangkau. Di antaranya pohon yang tumbang, tim akhirnya menemukan satu korban dalam kondisi telah meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi melalui jalur berlumpur dan dibawa pemukiman untuk diserahkan ke pihak keluarga. Inilah kondisi terkini di Gor Pandan, Tapanuli Tengah, di mana ratusan pengungsi yang terdampak banjir bandang dan longsor hidup dengan fasilitas terbatas. Para pengungsi mengeluhkan soal ketersediaan air bersih yang sangat minim. Kondisi ini diduga menjadi pemicu meningkatnya keluhan kesehatan pengungsi, seperti demam, diare, dan gatal-gatal yang mulai dialami sejumlah warga. Obatnya yang sakitnya kan tuh batuk, demam, pilek, jadi itulah penyakit ringan. Iya, kondisi air bersih nggak ada, nggak mencukupi, ada, cuman nggak mencukupi. Sementara petugas kesehatan mencatat sejak Rabu lalu sudah ada 65 orang yang sakit. Terjangkit pada masyarakat itu demam, batuk, pilek, gatal-gatal, diare. Para pengungsi pun mengaku masih membutuhkan selimut karena sebagian masih tidur di atas terpal sehingga jika hujan mereka merasa kedinginan. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi Ainus melaporkan. Kericuan warga pengantri BBM terjadi di salah satu SPBU di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Mereka beramai-ramai mendatangi hingga memaki petugas SPBU karena tiba-tiba pengisian BBM dihentikan dengan alasan stok BBM telah habis. Padahal sebagian warga sudah mengantri belasan jam di SPBU menunggu pasokan BBM tiba dari depo Pertamina. Beruntung, keributan dapat dikendalikan petugas polisi dan TNI yang mengamankan proses pengisian BBM. Krisis BBM di Mandailing Natal, Sumatera Utara hingga kini belum teratasi pasca bencana tanah longsor dan banjir. Pasokan memang telah tersedia, namun kuotanya dibatasi hingga tak mencukupi kebutuhan masyarakat. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Beginilah perjuangan tim medis Polres Aceh Barat dan petugas Puskesmas Pantai Cereman menembus desa Sikundo yang terisolasi akibat banjir bandang. Medan terjal dan curam yang harus ditempuh untuk memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada korban banjir. Terdapat 4 titik akses yang terputus akibat banjir bandang. Tim medis pun menggunakan tali dan akar pohon untuk menembus permukiman warga. Setelah lebih dari 3 jam berjalan kaki menyusuri sungai dan tebing curam, tim medis pun akhirnya sampai di desa Sikundo. Rata-rata warga mengalami penyakit gatal dan diare. Ada beberapa titik jalan yang terputus. Jadi kita menuju desa Sikundo itu harus melewati tebing-tebing yang curam dan licin. Ada beberapa warga menurut laporan itu betul ada yang sakit dan membutuhkan perawatan medis. BPBD Aceh Barat mencatat total ada 262 rumah rusak dan lebih dari 39.000 jiwa terdampak. Dari Aceh Barat, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke posko pengungsian Jembatan Aceh Tamiang pada Jumat kemarin menyisakan sejumlah cerita. Para pengungsi korban banjir bandang menyebut tenda-tenda bertuliskan BNPB ini baru dipasang sehari jelang kedatangan Presiden Prabowo. Tidak hanya tenda yang dibangun dadakan, dapur umum juga baru saja didirikan 2 hari sebelum Presiden datang.
Hal ini dituturkan oleh salah seorang pengungsi yang telah tinggal di tenda darurat yang ia dirikan secara pribadi. Mulai terpasang ya Bu? Kemarin waktu pas mau datang Prabowo. Tepatnya hari apa kemarin? Benar ya, hari Kamis. Hari Kamis ya? Mulai pasang semua tenda gini kan, supaya rapi. Sebelumnya belum ada sama sekali ya Bu? Tenda masing-masing. Jadi lah ini dapur, masak kan, untuk tidur. Dapur umum itu mulai kapan Bu aktifnya? Ya, mau datang Prabowo tuh hari Kamis, Rabu kan, nggak ada. Sebelumnya belum ada dapur umum. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan klarifikasi. BNPB menyebut narasi terkait pembangunan tenda yang dilakukan berkaitan dengan agenda kegiatan Presiden di Aceh Tamiang adalah tidak benar. BNPB menyebut pendirian tenda membutuhkan waktu untuk menyiapkan lokasi dan pemasangannya. Tim BNPB di lapangan terus mengupayakan pembangunan tenda untuk menjangkau seluruh warga yang mengungsi. Tim Liputan Ainus melaporkan. Salah satu bantuan dari Basnas DKI Jakarta yang mendirikan dapur umum di Aceh Tamiang, Aceh. Dapur umum ini menyediakan makanan siap saji bagi para warga yang terdampak bencana banjir bandang. Selain dapur umum, Basnas DKI Jakarta juga menyediakan sejumlah air bersih dan fasilitas charger gratis. Total bantuan dari donatur mencapai 1,2 miliar rupiah. Terdiri dari 735 juta rupiah dalam bentuk barang serta 483 juta rupiah berupa uang tunai. Dua bantuan, ada yang berupa natura, jadi berupa barang-barang langsung yang bisa langsung kita salurkan, dan ada juga berupa uang. Alhamdulillah dari yang sudah kita sampaikan, masyarakat antusias, sangat antusias, dan menjadi semangat lagi untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Relawan sekaligus pecinta alam Agam Rinjani turut andil dalam memberikan bantuan kepada korban bencana di Sumatera. Agam Rinjani bersama anggota TNI Polri, Wanadri, dan pemadam kebakaran Aceh Tamiang bahu-membahu membersihkan lokasi terdampak bencana. Agam Rinjani pecinta alam yang dikenal juga sebagai pemandu Gunung Rinjani turut serta memberikan bantuan, tenaga, dan logistik kepada korban bencana di Aceh Tamiang, Aceh. Bantuan berupa alat sanitasi, perahu, pelampung, dan juga makanan siap saji untuk diberikan kepada warga korban bencana. Bersama tim pemadam kebakaran, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh, dan personil TNI, Polri, serta tim Wanadri, Agam ikut serta membersihkan rumah sakit terdampak banjir bandang. Dinas Kesehatan Tamiang lagi dibersihkan sama kawan-kawan dari Wanadri, TNI, dan ada beberapa pegawai dari Dinas Kesehatan. Mantap, terima kasih atas kepeduliannya. Pemirsa, penanganan darurat air bersih dan sanitasi terus berlangsung di wilayah terdampak bencana Sumatera Barat. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Sumatera Barat menyalurkan sarana air bersih dan sanitasi ke 5 daerah terdampak. Hingga kini 68 titik layanan menerima bantuan meliputi 15 mobil tangki, 79 hidran umum, 14 toilet portable, hingga pasokan air bersih sekitar 2.264 meter kubik. Kota Padang menjadi prioritas dengan penempatan 49 unit hidran umum dan 6 unit toilet portable di lokasi terdampak. Distribusi terus dikebut agar kebutuhan air bersih dan sanitasi warga terdampak segera terpenuhi secara merata.
Alhamdulillah ada bantuan secepatnya kan air bersihnya, maka kami bersyukur karena air bersihnya udah datang kan. Alhamdulillah kami berterima kasih sekali gitu supaya berapa namanya tuh. Ya begitulah, pokoknya terima kasih lah tempat air yang bersih gitu yang sudah diberikan kan kepada kami bantuannya. Sementara itu hingga 2 pekan lebih pasca banjir bandang menerjang Kabupaten Agam, Sumatera Barat, situasi di sana masih jauh dari normal. Sejumlah wilayah masih gelap gulita dan ratusan korban masih dalam proses identifikasi dan pencarian.